Yang dimaksudkan oleh muallif ya, yang mengutip pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau ada di antara umat Rasulullah dalam menjalani kehidupan ini, fokusnya yang diincar sama dia hanya dunia saja. Ketika luput dunia dari dirinya, dari keluarganya, dia sedih, galau. Kalau kata anak-anak sekarang, gabut. Ya. Terus dia kemudian bersedih. Maka kalau itu yang terjadi, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ternyata itu bapak-bapak sekalian menimbulkan titik-titik hitam sedikit demi sedikit di dalam hati kita. Baik, tadi kita sudah awali dengan muqaddimah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berkumpul. Kita mulai saja kajian kita di pagi hari ini. Masih melanjutkan kajian di bulan yang lalu dari kitab Nasuhul Ibad yang dikarang oleh ulama kita yang bernama Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'allahu bi ulumi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Utsman radhiyallahu anhu. Ini yang dimaksud Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat beliau yang mulia. Apa kata beliau? Ini yang mudah-mudahan nasihat bagi kita di pagi hari ini. Utsman bin Affan berkata, hammud dunya zulmatun. Kegelisahan, kepengenan, kesedihan orang terhadap dunia, zulmatun, itu adalah kegelapan. Wahammul akhiratu nurun. Tapi kalau ada di antara kita cita-citanya, kepengenannya akhirat, apa yang dia dapatkan? Nurun fil qalbi. Maka dia sedang mendapatkan cahaya fil qalbi, di dalam hatinya. Maksudnya bagaimana? Al-huznu fil umuril muta'alliqatu bid dunya sara musliman fil qalbi. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan sama beliau, kalau di antara kita umatnya ini sedihnya, kita sedih nih, tapi karena perkara-perkara dunia saja, kita sedih gara-gara perkara dunia saja, maka apa yang terjadi? Sara musliman fil qalbi. Maka kesedihan yang berlebihan terhadap dunia ini akan mengakibatkan sara musliman fil qalbi, akan mengakibatkan hati orang beriman itu semakin gelap. Nah, ini kita berlindung kepada Allah. Maksudnya bagaimana ini? Yang dimaksudkan oleh muallif ya, yang mengutip pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau ada di antara umat Rasulullah dalam menjalani kehidupan ini, fokusnya yang diincar sama dia hanya dunia saja. Ketika luput dunia dari dirinya, dari keluarganya, dia sedih, galau. Kalau kata anak-anak sekarang, gabut. Ya. Terus dia kemudian bersedih. Maka kalau itu yang terjadi, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ternyata itu bapak-bapak sekalian menimbulkan titik-titik hitam sedikit demi sedikit di dalam hati kita. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau misalnya hati kita, ya, bimakna yang dimaksud di sini, semakin lama semakin hitam, tertutup, maka dampaknya nanti dahsyat sekali. Apa dampaknya? Orang tersebut yang pertama, dia tidak akan bisa nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk mengukur ini sebenarnya mudah. Contoh bagaimana? Kita bisa melihat misalnya dalam hal ini, kalau kita
pengen ngukur ya, pengen ngukur diri kita. Kita jangan lihat orang lain deh ya. Yang kita ukur diri kita. Maka momentum kehilangan itu bisa menjadi barometer. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya na'udzubillah kehilangan duit 10 juta. Kira-kira sedih nggak kita? Sedih banget ya. Berapa hari tuh berdukanya? Hilang duit 10 juta. Entah itu hilang di rumah atau mungkin kececer. Itu bisa dipastikan kita semua sedih. Sedih mah boleh. Cuman yang dimaksud di sini jangan berlebihan. Jangan sampai berhari-hari, berminggu-minggu ditegur sama tetangga, masih merenung, kenapa? Ini masih mikirin duit yang kemarin yang 10 juta. Apalagi kehilangan motor, nauzubillah. Kemarin saya ada jamaah di sana di rumah, itu juga jadi renungan juga bagi saya. Jadi rumah beliau itu di bawah, ini jalan, kemudian di bawah, dan itu pagarnya ada, ditutup, dikunci, karena memang rumahnya tanahnya luas gitu ya. Jadi itu motor ada garasinya di bawah, ada saungnya begitu, ditaruh di situ motor, ya selama ini di situ aja. Dan motor ini yang baru, yang ada metiknya ya. Yang kalau ya remote-nya, kalau misalnya orang ngambil itu pasti bunyi alarmnya. Subhanallah, alarmnya dicongkel sama itu maling di dalam rumah. Bapaknya lagi tidur di dalam. Alarmnya di dalam, kuncinya di motornya di dalam pagar, dikunci pagarnya, alarmnya di dalam rumah, rumahnya dikunci. Tapi itu diambil sama maling sampai gagal ketahuan. Masih baru motornya. Motor yang cakep. Kenapa? Pak Jul? Pak Jul juga? Nah, sama juga, dikunci juga? Nah, kalau nggak dikunci kita, ya masih ada ya unsur kelalaian ya. Ini dikunci Pak. Dan itu motor katanya kalau bukannya pakai remote-nya, bunyi pasti. Makanya itu remote-nya diambil sama maling ke dalam rumah. Subhanallah. Itu luar biasa gitu. Dan itu di dalam agak ke bawah dia. Hilang. Pasti orang sedih. Wajar. Tapi maksudnya kata muallif, kesedihan-kesedihan yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu normatif saja. Jangan sampai galau, jangan sampai berhari-hari. Kenapa? Emang kita kata apalagi kasus seperti itu. Itu emang sudah keputusan Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, kira-kira terjadi nggak itu? Nggak terjadi Pak. Ikhtiar sudah maksimal. Jangankan motor, bini kita juga pergi, bener nggak? Entah pergi meninggal atau pergi meninggalkan kita. Yang namanya kan semua, makanya kalau ada kehilangan kita diajarin tuh sama Rasulullah dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman emang ini perkataan kita cuman ngucapinnya kalau ada orang meninggal aja. Ya, mestinya kalau mengacu kepada hadis-hadis Nabi dulu di zaman Rasulullah, sahabat timbang bakiak sendalnya doang copot, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Makanya kalau kita ntar pulang nih, ngelihat sendal kagak ada, udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu, Pak. Iya. Ini kita kan kalau orang meninggal baik ya, dikira punya Allah. Lah semua punya Allah. Ya, semua punya Allah. Makanya beristirja itu Masya Allah, itu kita mendapatkan satu pahala. Yang kedua stimulus. Hati kita ibaratnya panas tadi, jadi dapat kipas ya. Jadi adem lagi dengan ucapan yang sedikit itu. Tapi harus tahu maknanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya ya, ucapan itu saya ingin menjelaskan sedikit. Ya, barangkali begitu jamaah MM dengan jamaah Baitur Rahim kelupaan ini. Tapi ini penting karena kita mah pasti ngadapin yang namanya mati, benar ya? Entah tetangga kita, entah saudara kita, entah anggota keluarga kita. Ya, mudah-mudahan kita belakangan ya. Tapi pasti gitu. Nah, maka oleh karena itu, kalau kita nanti mendapatkan musibah nih, kalimat ini jangan lupa. Ini kan ayat.
ayat sebenarnya, ayat Al-Quran, tapi sudah menjadi doa kita. Kalau orang beriman umat Rasulullah senantiasa beristirja membaca doa ini, maka apa kata Rasulullah? Janjinya, ya, nanti Allah akan mengganti kepada orang tersebut dengan yang jauh lebih baik. Jadi kisah ini terjadi dulu ketika Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan istri sahabat Nabi, namanya Abu Salamah. Jadi Abu Salamah itu salah satu sahabat Nabi yang terbaik. Jadi ketika dia gugur di medan jihad, ya kan, berita itu sampai kepada Rasulullah, yang namanya istri tercinta mendengarkan berita duka, suami sudah gugur. Satu sisi dia bangga suaminya sebagai syuhada, tapi sisi lain tetap menyelimuti kesedihan. Apalagi model Abu Salamah dikisahkan di berbagai riwayat itu, subhanallah. Maka sampai Ummu Salamah berkata, kayaknya udah susah deh nih cari penggantinya, begitu. Susah model begitu. Kalau bahasa kita mah build up itu. Ya, limited edition. Ya, sudah susah nyari yang begitu. Maka diajarkan tuh sama Nabi, kalau kamu sudah berduka, jangan lupa mengucapkan ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diiringi dengan doa. Ini nih, yang mungkin mudah-mudahan kita nggak lupa nih. Allahumma ajirna fi musibatina wakhlif lana ma khairum minha. Hafal nih doanya nih. Kalau nggak hafal bareng-bareng kita baca nih, mantap banget ini. Allahumma ajirna fi musibatana wakhlif lana ma khairum minha. Udah hafal itu ya. Biasanya sekali udah hafal langsung. Jadi itu doa artinya, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah balasan yang terbaik atas musibah kami ini, wakhluf, dan gantilah yang terbaik daripadanya. Omongan ini nyampe di telinga Ummu Salamah, dia kagak percaya, Pak. Kenapa nggak percaya? Dalam hatinya tadi, kagak mungkin, mana ada gantinya lagi yang terbaik daripada Abu Salamah? Kagak mungkin, nggak mungkin. Yakin betul dia. Karena yang namanya suami, makanya kalau istri itu emang yang namanya di mana-mana istri, Pak. Rata-rata ya, dari 100 orang itu 99 emang tipenya, karakternya setia. Namanya istri. Beda sama suami, ya. Beda sama suami. Kalau suami istrinya meninggal, alhamdulillah dah nih, bisa nyari model baru, begitu ya. Banyak nyari model baru, begitu suami. Makanya kalau suami meninggal ya, wallahu a'lam ya, sedihnya berapa hari tuh? Apa cuma sehari doang? Makanya saya sering sampaikan kan, meskipun laki-laki suami dalam Islam boleh menikah ketika istrinya meninggal ini hari, besok dia menikah, secara hukum fikih boleh, ya boleh. Ya cuman jangan kebangetan kan. Saya baru dikubur hari ini, besok udah menikah. Masya Allah. Ya tunggulah berapa bulan gitu ya. Nah, apa kata dunia begitu ya. Nah, jadi kalau istri itu, Pak, memang tipikal setia. Makanya kalau kita perhatikan nih, apalagi di kampung-kampung, Pak. Walaupun itu istri janda berumur 40 tahun, bahkan di bawah itu lagi, itu udah jarang-jarang menikah lagi. Apalagi kalau sudah punya anak. Dia fokus ngurusin anak kita yang kita tinggal. Tapi beda cerita ketika yang istri kita yang duluan, suami, jangan kata 40 tahun umurnya. Timbang 60 tahun juga masih bercita-cita dia. Ya, 60 tahun, ya namanya laki-laki emang fitrahnya begitu. Sampai tua juga tetap aja masih on the trot gitu kan. Subhanallah. Ya, ya iya. Nah, jadi ketika nasihat ini sampai ke telinganya, nggak mungkin. Subhanallah, tidak lama kemudian Nabi pun, sebelum Nabi yang melamar beliau itu ada Abu Bakar Siddiq. Coba bayangkan, Pak, yang melamar Abu Bakar Siddiq, kagak mau dia, Ummu Salamah, kagak mau. Kemudian tidak lama kemudian, beberapa hari lagi datang Rasulullah. Ternyata Rasulullah datang ke rumahnya dengan niat untuk ngelamar itu Ummu Salamah. Makanya jadi Ummul Mukminin. Ya, ada lagi nggak yang terbaik dari Rasulullah? Baru dia paham, oh benar ya, ternyata
emang kalau kita doa itu, baca doa tadi itu, Allah ganti dengan yang lebih baik. Baru paham dia di situ. Cuman kalau kita istri meninggal, ya terserah bapak-bapak kalau mau baca doa ini mah ya. Ya. Cuman maksudnya penggantian di sini bisa berupa emang diganti, tapi yang kedua Allah berikan keberkahan. Maka tidak boleh lupa dari doa ini. Tadi bahkan sendal yang hilang, Allahumma ajirna fi musibah. Cuman pelan-pelan aja kalau sendal yang hilang mah, ya. Sendal yang hilang mah kita berdoa itu kencang amat. Wah, ini orang segitunya sih, ya kan? Malah yang indang sendal yang 25.000 lagi. Ya pengen ganti yang banyak, yang lebih bagus. Nah, jadi itu penting. Satu hal yang perlu kita renungkan. Nah, kembali kepada yang tadi berkaitan dengan kesedihan tentang dunia ini, batasannya apa? Tapi saya ingin menyampaikan, itu adalah ukuran-ukuran yang bisa kita lihat sekaligus mengukur diri kita. Maka tadi kita sepakat kalau kehilangan uang 10 juta, ya jangankan 10 juta lah. Timbang 100.000 aja kita bolak-balik, itu di mana tadi jatuhnya ya? Kita jalan nih dari rumah mau ke warung, bawa duit 110.000. Begitu nyampe di warung, pas mau bayar, yang ada cuma 10.000. Yang 100.000 udah hilang. Bolak-balik kita itu ke rumah. Mana yang 100.000, di mana 100.000? Ya, kepikiran apalagi 10 juta. Wajar, cuman maksudnya kesedihan yang selalu berkaitan dengan dunia jangan terlalu berlebihan. Ada enggak orang hari ini, kita nih saudara-saudara kita, pagi-pagi misalnya ngelihat kita di sebelah kita, rumah kita, merenung, terus kita nanya, kenapa Pak? Ada masalah? Iya, saya lagi masalah. Emang ada apa? Iya, tadi saya terlambat sholat subuh. Ada nggak yang gitu? Ada nggak gitu? Sedih, merenung gitu. Oh, kok bisa terlambat? Iya, kesiangan, malam tidurnya agak malam, siang. Sedih banget. Ada nggak yang begitu kita lihat? Susah kayaknya ya. Susah. Nah, ini jadi barometer ini. Jangan sampai kita hilang 1 juta, hilang 100.000 kita galau, ketinggalan sholat subuh, meneng baik, nggak ngepek, ya. Ini jangan sampai. Karena dalam Islam orang beriman itu tidak ada kesedihan yang lebih besar yang akan kita rasakan manakala kita kehilangan kesempatan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata tinggal sholat subuh, Pak. Timbang tinggal sholat qobliyahnya aja mestinya kita sedih. Kenapa? Karena raqatil fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Kan begitu kata Rasul. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada seluruh dunia dan bersama isinya. Jadi wajar kalau kita sedih. Dari seluruh dunia, Pak. Hadis sahih. Nabi sendiri yang menyampaikan itu. Kalau sampai kita ketinggalan qobliyah, itu kita sedihnya nggak main. Nggak sampai kita mungkin besok teringat terus ya Allah gimana caranya. Makanya dulu sahabat itu menjadi asbabul urut. Kenapa kemudian sekarang ini ada ulama yang membolehkan mengkodok sholat qobliyah subuh khusus. Ada. Tapi itu memang berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan khusus kepada sahabat yang ketika itu. Jadi ketika dulu di zaman Nabi itu sahabat ketinggalan sholat subuh. Begitu sholat subuh selesai, ini Nabi dengan para sahabat dia mundur. Setelah mundur dia Allahu Akbar sholat lagi. Dilihatin sama Rasulullah. Ini orang sholat apaan? Perasaan saya nggak pernah ngajarin, nggak pernah nyontohin. Begitu rapi sholat dipanggil. Kamu tadi sholat apa? Sholat sunnah ya Rasulullah. Sunnah. Lah kan kita udah rapi sholat. Iya saya mengkodok. Loh kenapa kamu kodok? Aku mendengar dari lisanmu bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada seluruh dunia bersama isinya. Makanya aku tidak mau kehilangan ya Rasulullah. Ketika itu orang mengatakan seperti itu, Nabi diam. Ya sekut. Maka diamnya Nabi menjadi sebuah ketetapan hukum. Itu satu pendapat. Maka sampai ini hari ada ulama yang berpendapat, gimana kalau kita ketinggalan sholat qobliyah? Boleh dikodok kalau kita mau mengkodok, tapi khusus untuk qobliyah subuh. Tapi jumhur kebanyakan ya sudah dah, kalau kehilangan, kalau misalnya kita telat ya udah nggak perlu dikodok. Yang penting di hari-hari berikutnya kita tambahin, kita bagusin, kita kemudian memposisikan diri, jangan sampai ketinggalan lagi. Jadi begitu caranya, gitu ya. Nah itulah
di antara potret-potret sahabat kalau sudah berurusan tentang akhirat, tentang ketaatan mereka, kalau kehilangan kesempatan sedihnya minta ampun. Kan Umar juga kita dapat ceritanya itu, Umar bin Khattab. Ketika beliau terlambat sholat berjamaah juga, gegara ngurusin kebun, ya kan? Yang nanti kebun itu jadinya sebagai kafarat. Sebenarnya itu nggak ada arahan dari Rasulullah, cuman dia menghukum dirinya aja. Ah, ini gara-gara kebun nih, gue jadi telat berjamaah. Udah dah, saya sedekahin untuk istri. Nah sama kalau kita misalnya, kalau kita telatnya sholat subuh, ya kan? Misalnya gara-gara apa? Atau sholat zuhur, atau sholat asar, atau sholat maghrib. Kita telat gara-gara bisnis, gara-gara ngurusin proyek. Udah kudunya nih kalau mengacu kepada contoh Umar bin Khattab, udah sedekahin semua. Ya cuman jangan semua dah ya, jangan semua, dikit aja. Karena perintahnya sebahagian. Nah, kalau semua itu di dunia ini dari zaman dulu yang diizinkan Nabi hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun selainnya itu sebagian aja. Bersedekah sebagian aja. Apalagi kalau kita bersedekah itu harus ada ilmunya. Kalau kita bersedekah nggak pakai ilmu, itu pasti kecewa. Makanya ya beberapa bulan yang lalu kan Indonesia melihat suatu kenyataan di mana umat ini memang mendapatkan arahan begitu ya, dibimbing oleh seorang dai terkenal. Kalau kamu pengen dapat motor baru, maka awal-awalnya nggak digituin tuh. Misalnya saya nih, siapa yang kesini bawa motor, ngacung ke tangan. Siapa yang pengen pulang pakai mobil, ngacung. Mau tahu caranya? Mau? Ya semua mau. Siapa yang nggak mau punya mobil? Nah, kalau mau punya mobil, roda 2 disedekahi, insya Allah nanti Allah ganti roda 4 begitu. Orang jamaah belum punya ilmu, belum ngantongin ilmu tentang hakikat sedekah dan infak, udah aja dia, karena dia pengen mobil. Begitu disedekahin itu motor satu-satunya, buat pakai kerja, buat ngantar bini, ngantar anak, ngarap dapat mobil, disedekahin deh tuh. Walaupun di hati mungkin ya Allah, ya udah deh, pokoknya yakin aja udah sedekah. Ya bener aja udah, pulangnya jalan kaki, naik angkot, besoknya ya udah naik angkot lagi ke kerjaan. Lagi ada motornya lagi, tungguin 1 hari 2 hari, mana mobilnya nih? Mana mobilnya? Terakumulasi. Tidak hanya 1 orang, banyak. Ketika jumlah banyak, punya keluhan yang sama, bicara hal yang sama, akhirnya mencuat ke permukaan keluhan yang sama. Oh, itu nggak benar tuh. Padahal saya sampaikan di sini bukan nggak benar sebenarnya. Apa yang beliau sampaikan itu benar. Cuman objeknya itu, ya objeknya. Ya kalau ke Ustadz, ke Pak Maisuri sih ngomong begitu sih ya disedekahin ntar motornya. Karena udah ada ilmunya. Beliau nyedekahin motor nggak ngarap udah tahu ilmunya. Yang namanya infak, namanya sedekah, yang namanya balasan. Nah, ini renungan juga bagi kita. Yang namanya balasan, kita nih orang Islam, balasan yang sesungguhnya tidak ada di dunia ini, Pak. Nah, itu kita camkan, catat baik-baik. Apakah balasan sholat, balasan sedekah, balasan apa saja pun, yang namanya balasan di dunia ini kita nggak dapatkan balasan yang sebenarnya. Terus apa namanya yang kita dapatkan di dunia itu? Kalau bicara tentang sedekah itu mah hanya bonus. Balasan yang sebenarnya adalah kelak nanti di hari kiamat. Begitu. Makanya kalau kita bedah ayat tentang infak misalnya. Infak itu kan nafaqah. Tapi kalau diurai, infak itu akar katanya nafiqah. Nafiqah itu kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, artinya lorong atau lubang tikus. Karena nanti infak ini juga menjadi akar kata untuk orang munafik. Kenapa dikatakan lubang tikus? Ternyata tikus dia nggak pernah masuk di lubang yang sama, keluar di lubang itu juga. Kalau dia masuk lubang ini, ntar keluarnya di lubang mana gitu. Artinya kalau orang munafik itu di dalam lain, di luar lain. Ya benar ya. Ngomongnya A,
perbuatan di dalam hatinya B. Jadi mengingkari. Makanya orang munafik itu begitu. Nggak sama perbuatan dengan ucapan, apalagi dalam hatinya. Contoh misalnya nih, na'udzubillah wal ya'udzubillah min dzalik. Seandainya ada hadir pagi hari ini orang, cuman kalau pagi subuh-subuh sih, kalau kata Rasulullah, jarang lah tuh orang munafik kalau subuh-subuh maya, jarang dia datang tuh. Kalau maghrib mungkin iya, kalau subuh enggak, karena begitu kata Rasulullah. Salat yang paling susah bagi orang munafik adalah subuh. Dan itu juga menjadi alasan kenapa subuh ini udara kita segar. Kata Hasan Al-Basri, kenapa segar udara subuh itu? Karena napas orang-orang munafik belum ada. Jadi napas orang munafik itu panas ternyata. Nah, kalau kita di masjid, di musola kegerahan, ya tapi lihat dulu kipas angin nyala nggak gitu. Kalau nyala kipas angin tapi masih gerah nih, jangan-jangan orang munafik lagi hadir tuh beberapa orang ya, karena napasnya panas Pak. Makanya kata Hasan Al-Basri, subuh itu kenapa sejuk? Orang munafik kagak ada kayak sekarang. Subhanallah. Ya, jadi orang munafik itu beda ucapan, beda perbuatan. Jadi nafiko itu lorong. Artinya apa? Infak. Orang yang mengerti tentang ilmu infak, ketika dia berinfak di dunia satu pintu, maka dia hanya mengharapkan balasannya pintu yang lain keluar di ujung sana. Di mana itu? Di akhirat. Begitu dijelaskan ulama. Jadi kalau kita bersedekah, berinfak apapun namanya, jangan coba-coba mengharapkan balasan di dunia. Kenapa? Sunnatullahnya Allah letakkan balasan semua nanti akan berlaku di yaumil kiamah. Kalau ada yang kita terima hari ini di dunia ini, itu baru bonus Pak. Bonus aja udah segitu banget ya, apalagi yang sebenarnya. Makanya inilah yang menjadi motivasi kita sebenarnya. Artinya apa? Jangan kita kecele, jangan sampai kecolongan. Kalau kita berbuat maksiat hari ini di sini, nggak usah khawatir, balasan yang sebenarnya nggak bakal diterima di sini, kecuali uququl walidain. Nah, itu beda. Durhaka kepada orang tua memang kata Nabi itu disegerakan. Tapi itu pun cuman ya pengantar aja. Kalau ada orang misalnya di dunia ini mendapatkan siksa, azab karena durhaka kepada orang tuanya, perlu kita catat itu baru sekedar pengantar aja. Belum seberapa. Ajab yang benar entar luar biasa. Begitu ya. Jadi kita makanya orang Islam ini kalau nggak ngaji tentang bab ini, dia nipu. Dia barusan nyolong, dia barusan korupsi, dia barusan bohong, dia barusan nyakitin orang. Terus dia rezekinya biasa-biasa aja kayaknya nih. Ya, biasa-biasa aja, bisnis lancar-lancar aja nih. Ya kan? Dilihat anak-anak, sehat-sehat aja, sukses kok anak-anak saya. Udah lanjut ya. Yang nipu-nipu terus, yang korupsi-korupsi terus. Malah dia berangkat umroh, ya kan? Pulang dari umroh, duit masih banyak nih. Sumbangin dah ke musola, ya kan? Ketutup itu. Karena secara interaksi sosial, kalau sedekah ini memang luar biasa. Ya. Ada kausalitas di sana memang. Ya, karena kita kalau misalnya ringan tangan, bermakna gampang memberikan kepada orang lain, maka dampaknya kita akan disayangin orang. Makanya orang-orang di luar agama kita pun konsep bersedekah ini dipakai juga. Sedekah, hoki kan? Hoki. Oleh karena itu, ini jangan sampai kita ketipu. Artinya apa? Walaupun kita maksiat Bapak-bapak sekalian, nauzubillah, seandainya kita maksiat nih, dosa terus, bohong tiap hari, apalagi sama bini, ya kan? Ini hati-hati juga. Banyak orang karena sudah bohong jadi lalapan, sehingga dia merasa berbohong itu bukan dosa. Ini kan masalah. Padahal berbohong itu, dusta itu dosa besar. Dan akan mengantarkan orang itu menjadi orang-orang munafik nanti. Karena orang berbohong itu, ya itu kan. Apa yang dia sebutkan beda sama kenyataan. Tapi kalau kita melihat ukuran itu daripada kita lancar aja sih, jangan Pak. Karena memang yang namanya balasan sekali lagi tidak ada kita terima di dunia ini. Adapun balasan yang sebenarnya adalah nanti ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada yang Allah berikan jannatun naim, ada yang Allah persilakan masuk fi jahannama khalidina fiha. Nauzubillah. Nah, itu salah satu yang bisa kita ukur. Jadi kalau misalnya ini mohon maaf, ini tapi benar-benar. Kalau kita hilang duit 1 juta kita sedih 3 hari, tapi kalau kita ketinggalan sholat subuh kita nggak sedih, berarti jangan-jangan benih-benih cinta dunia sedang bersemayam di hati kita.
Ya, ini menjadi ukuran satu. Yang kedua, misalnya kita begini, kita kan udah rutin nih, ya, setiap pekan kedua, setiap bulannya kita hadir. Kemudian begitu keluar dari Baitur Rahim tadi, ada datang nyamperin tetangga, Pak Masyuri, iya, bisa nggak ke rumah saya ini? Ada apa? Soalnya ada yang mau saya omongin. Insya Allah deh, kalau ini jebol, Pak Masyuri saya bagi. Ya, Pak Masyuri saya bagi. Dengar kata bagi, biar kata Pak Masyuri udah tahu ilmunya. Majelis ilmu adalah taman surga. Berangkat ke rumah, man kharaja minal baiti ila thalabul ilmi fisabilillah. Orang yang keluar dari rumah menuju majelis ilmu seperti di jalan Allah. Tapi karena mendengar tadi dibagi, akhirnya ke majelis ilmu nggak jadi. Alasan lagi meriang-meriang dikit gitu. Ya, lagi meriang-meriang dikit. Padahal kita mah lagi ada urusan contoh. Maka dalam kondisi itu harusnya kita bisa ngomong, ya nanti aja, ya kan? Kan bisa kita bilang nanti aja, 1 jam lagi, 2 jam lagi, atau ntar jam 8 lah, sekalian ngopi-ngopi di rumah. Akhirnya kita bisa taklim, bisa sholat, dan ini terjadi dalam berbagai kasus. Apakah itu nanti berkaitan dengan sholat fardhiyah kita atau kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian yang ketiga, bisa kita jadikan alat ukur, misalnya dalam hal sholat. Sholat itu kan kalau kita perhatikan dari antara kita nih, orang-orang beriman, itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, ini juga harus kita sampaikan, walaupun dia seorang muslim, tapi ada yang tidak sholat. Ada nggak orang Islam tapi nggak sholat, Pak? Itu namanya tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana kasus hukumnya ini? Dalam pandangan Islam, kalau orang itu sudah akil balik, dewasa, terus dengan sengaja dia nggak mau sholat, memang berat. Dia menyandang status al-fasiqun, seorang yang fasik. Ada orang dewasa, kalau laki-laki ya anggaplah 15 tahun ke atas, kita lihat dia benar-benar kita lihat dia nggak sholat dan sengaja, maka dalam pandangan Islam orang seperti itu fasik. Kemudian yang kedua namanya takhirus sholat. Apa takhirus sholat ini? Orang yang mengakhirkan sholat. Sholat zuhur sekarang jam 12 lewat 10, 8 menit. Dia lagi main catur, dia lagi mancing. Udah dengar azan, ntar baik dah, Johor masih lama ini, ya, Johor masih lama ini. Terus dia nggak terasa waktu berjalan, nggak taunya udah 2:30. Lihat jam 2:30, tahu asar tar jam 3 lewat, ntar aja dah. Terus sampai betul-betul jam 3:15 baru dia, masya Allah. Ngomongnya sih mantep dah ya, masya Allah. Baru buru-buru sholat, buru-buru ngambil uduknya, otomatis buru-buru sholatnya. Kalau udah buru-buru sholatnya, kira-kira masih dapat khusyuknya nggak? Udah susah dah ya, susah. Timbang takbiratul ihramnya aja juga udah ngos-ngosan, ya. Apalagi dalam melaksanakan sholatnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Takhirus sholat. Yang ketiga ada namanya takhtirus sholat. Takhtirus sholat itu ada di antara kita. Apa ini? Memilih-milih sholat. Maka miftahul jannah Baitur Rahim kuduknya nih, kalau subuh 2 shaf, ya, kuduknya zuhur, anggap dah masyarakat mungkin ada yang ke Jakarta, minimal 1 shaf. Kalau maghrib itu asumsinya sudah berada di rumah masing-masing, maka maghrib ini mestinya 3 shaf. Kenapa? Karena yang namanya sholat dari subuh sampai subuh lagi nggak ada bedanya, sama aja, semuanya wajib. Tapi ada nggak orang kalau maghrib hadir terus, tapi subuh kagak nongol? Ada nggak yang begitu? Ada lagi saya perhatikan, subuh rajin, zuhur kagak nongol, asar nggak nongol, ntar dia nongol lagi maghrib, ya, isya tuh. Biasanya kalau habis maghrib pulang ke rumah, segan banget tuh balik lagi isyanya. Ya, udah sampai di rumah kita ngopi atau makan, nonton TV, udah begah. Dengar azan, udah malas aja lagi bawaannya.
Jadi ada di antara kita ini ya, saudara-saudara kita, emang sengaja dia pilih-pilih sholat itu. Emang kata di rumah makan Padang ya, bisa dipilih-pilih. Doyan rendang, rendang diambil. Doyan jengkol, jengkol diambil. Takhtirus sholat, memilih sholat, tidak boleh. Kemudian yang terbaik, nah ini menjadi ukuran. Seharusnya orang beriman itu dalam melaksanakan sholat, al-waqtu as-sholatu fi waqtiha, sholat pada waktunya. Nah ini, kalau dia bisa menjaga sholat pada waktunya, walaupun berbenturan dengan kepentingan dunia, berarti dia selamat dari hamut dunia tadi. Ada tamu, ada keperluan, ada urusan, nggak peduli. Yang namanya udah dengar azan, langsung menuju musola dan masjid, selamat. Jadi harus tipe yang 4 ini, as-sholatu fi waqtiha. Tapi ada yang lebih cakep lagi di atas itu. Apa itu? Sauqus sholah, sauqul waqti. Apa itu? Rindu, menunggu waktu. Subuh jam 4 lewat 35 atau lewat 30 atau setengah 5, jam 4 dia udah di sini. Sauqus sholah. Atau minimal 5 menit sebelum azan udah di musola, udah di masjid. Nah ini yang cakep banget kan. Ya mudah-mudahan jamaah Miftahul Jannah nih semua sama dan nih ya, 5 menit sebelum azan udah di dalam Pak. Berikut dengan niat masuk pintu musola, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk ke dalam, usolli sunnat tahiyatul masjid. Subhanallah. Begitu salam, zikir, niat i'tikaf, la haula wala quwata. Pahalanya dapat diraup semua. Begitu juga jamaah Masjid Baitur Rahman. Kudunya entar nih, kalau kita mau yang mantap nih, ini kan yang paling tinggi nih, sauqus shalah. 5 menit sebelum azan udah ngumpul. Tapi ada nggak ini kira-kira nih? Masya Allah. Banyak. Marmot. Ya Allah ya Rahman. Emang kayaknya kita kalau di masjid apa namanya, perhitungan banget kita ya kadang-kadang ya. Kalau di masjid perhitungan banget. Giliran rapat RT RW kita yang duluan datang. Giliran arisan nih, arisan keluarga, orang-orang belum datang kita udah datang. Giliran pembagian sembako, orang-orang belum datang kita udah datang. Nah ini kita kadang-kadang memang begitu, suka lucu. Padahal tadi apa yang Allah janjikan, Rasulullah janjikan kan pasti benar semua. Cuman karena umat ini tadi sudah dididik mendapatkan balasan di dunia ini, maka semua berlomba-lomba pada apa yang terlihat. Makanya kalau tadi paham, balasan amal soleh kita, balasan kejahatan kita, sebenar-benarnya nanti di yaumil kiamah orang akan sikoh, akan punya kepribadian yang kokoh. Dia tidak mengharap apa-apa. Disitulah urgensi ikhlas. Mukhlisina lahuddin, beramal hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti ke depan semua jamaah tergolong daripada syauqus shalah, orang-orang yang menderukan salat. Apalagi salat ini kan subhanallah. Ya, salat ini kan satu syariat di dalam Islam, satu-satunya yang dengan itu kita bisa berbicara dengan Allah. Nah, sebenarnya kalau diulas ini, kemarin saya khotib itu saya angkat tema itu. Cuman memang kalau di khotib Jumat kurang pas karena waktunya terbatas, begitu ya. Tapi kita sekarang ini umat Islam di bulan-bulan Rajab ini kan kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Jangan sampai kosong dari makna. Kita sudah ngabisin waktu, tenaga, pikiran, juga uang pastinya dalam melaksanakan acara, bahkan di berbagai tempat besar-besaran, tapi kosong dari makna pesan yang disampaikan dari peristiwa itu apa. Kita ini memang hari ini, mohon maaf, harus kita sampaikan, masih banyak terjebak pada rutinitas, ritualitas, rutinitas. Jangan seperti itu. Walaupun kita tidak sepakat dengan orang-orang yang membid'ahkan tentang peringatan-peringatan ini, tapi kita yang melaksanakan pun kadang-kadang juga harus muhasabah juga. Jangan sampai kita misalnya maulid, jangan sampai kita Isra Mi'raj tetapi kosong dari makna. Nah, peristiwa Rajab ini jangan main-main. Peristiwa yang dahsyat. Peristiwa perjalanan dimensi Rasulullah.
Peristiwa yang tidak pernah diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Bayangkan Pak, kalau di zaman itu kafir-kafir Quraisy menuduh Rasulullah sebagai orang gila, karena emang sebelumnya udah mendapatkan tuh ya tuduhan-tuduhan seperti itu. Makin sempurnalah dugaan orang kafir Quraisy kepada Nabi. Kenapa? Ketika beliau pulang malam itu, subuh kan nyampe di Masjidil Haram. Dan saat itu beliau menyampaikan, saya barusan dari Palestina, juga barusan ketemu dari Allah, dari Sidratul Muntaha. Ya Abu Jahal CS mendengarkan statement Nabi ini, wah, udah ubek-ubek udah. Nah ini nih, kan gue bilang apa dari kemarin-kemarin? Teman lu itu emang orang gila, begitu. Lah, mana mungkin? Jangan kata ke langit. Dari Makkatul Mukarramah Palestina dulu dengan kendaraan paling cepat apa dulu? Belum ada Innova Pak dulu. Belum ada Mitsubishi kuda. Yang ada kuda. Kuda paling cepat Makkah Palestina masih ratus syahri. Sebulan perjalanan. Lalu Nabi mengatakan tadi malam. Udah itu pakai segala naik ke langit. Lah kata orang-orang, waduh. Maka mereka waktu itu mengkonfirmasi kepada Abu Bakar. Abu Bakar salah satu gelarnya di kalangan orang Quraisy, Atik. Gimana pendapatmu Atik? Temanmu itu. Apa yang disampaikan tadi? Apa kata Abu Bakar waktu itu? Kalau itu yang mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh lebih dahsyat dari itu, aku beriman, kata. Itu di tengah orang-orang kafir Quraisy. Nah itu pembelaan Abu Bakar Siddiq. Makanya beliau mendapatkan gelar Abu Bakar Siddiq, senantiasa membenarkan Rasulullah. Tapi memang kita hari ini berjalan kan waktunya berjalan. Sudah 1400 tahun berjalan. Ini jangan kita pandang sebagai peristiwa biasa. Apalagi kalau kita lihat pra sebelumnya. Subhanallah. Nabi itu berangkat dipanggil Allah dalam rangka mengambil hadiah. Kenapa diberikan hadiah? Karena sebelumnya Nabi berhasil lulus kemlut dalam menyelesaikan ujian-ujian dari Allah. Apa itu? Satu, meninggal istri tercinta Khadijatul Kubra, Ummul Mukminin. Bagaimana enggak sedih? Ya. Nah, kesedihan yang model begini, ini kesedihan yang benar. Karena dari awal yang namanya ibunda kita Siti Khadijatul Kubra memang orang yang pertama sekali tampil membela, mendukung, mensupport Nabi dalam dakwahnya. Habis harta, habis pikiran. Bahkan ada satu riwayat kata Khadijatul Kubra, andaikan aku nanti sudah meninggal, lalu kemudian jasadku ini masih bisa engkau pergunakan, ada satu titian, ada satu sungai yang dengan sungai itu badanku ditaruh di situ, engkau injak-injak saja badanku ini agar engkau sampai ke negeri tujuanmu dalam menyampaikan dakwah. Begitu. Meninggal. Siapa yang enggak sedih? Kita punya istri biasa-biasa aja kalau meninggal kita sedih. Sedih. Suami kalau istrinya meninggal sedih. Benar kan ya? Sedih kita. Nah, apalagi Rasulullah. Bahkan tidak hanya itu. Nah, itu kan udah benar-benar galau banget. Ibaratnya Nabi itu hatinya udah hancur betul. Nggak lama kemudian juga orang yang sama posisinya dalam perjalanan dakwah beliau, paman tercinta juga meninggal. Ini kalau ibarat kita mah Abu Thalib di masa itu, ini mah backingnya Rasulullah. Ya, Kapolrinya lah istilahnya, ya. Karena memang posisi Abu Thalib itu ya tinggi sekali. Di kalangan Bani Hashim itu orang yang sangat terpandang. Nggak bisa main-main kalau sama dia. Makanya ketika beliau pasang badan begitu, itulah yang menjadikan Nabi masih tetap bisa berjalan berdakwah. Meninggal juga tambah sedih. Tidak hanya itu, kemudian beliau pun dengan para sahabat diembargo, nyari minyak goreng susah. Kalau ibarat sekarang begitu, nyari minyak goreng susah, nyari gas 3 kilo susah, nyari apa lagi tuh yang kebutuhan pokok, telur juga susah, ya, beras susah. Sementara kita menjalani hidup pasti makan, tetap harus hidup, susah. Karena mereka yang punya semua, Indomart, Alfamart, mereka semua yang punya, dikunci tuh sama dia, Abu Jahal CS. Mana? Siapa yang mau beli nih? Oh, ini pengikut Muhammad, nggak boleh beli, gitu. Itu namanya diembargo begitu. Kalau kita ibaratkan hari ini seperti itu. Hanya orang-orang yang kemudian punya KTP, ini pengikut Abu Jahal.
Pengikut Abu Lahab, ini dapat sembako nih, gitu misalnya kan. Kroni-kroninya aja yang dikasih. Adapun di luar partainya, nggak boleh dapat. Nah, jadi kalau hari ini ada yang seperti itu, ya itu peninggalan-peninggalan Abu Jahal. Ya, kalau dia cuma ngurusin partai dan kroninya. Makanya kan konsep itu dihapus sama Rasulullah. Yang kemudian nanti kita mengenal dengan konsep ukhuwah Islamnya. Artinya dalam agama ini nggak ada lagi yang namanya berdasarkan ras, suku, agama, bangsa, negara, apalagi kulit. Itu nggak ada lagi bedanya di hadapan Allah dan Rasulullah. Walaupun orang teman-teman kita Afrika di Uganda sana, mereka punya kulit hitam-hitam, ketemu nanti Pak, udah tetap kita salaman, pelukan, cipika-cipiki. Jangan mentang-mentang lihat, wah nih hitam banget nih, oh gak ada nih cipika-cipiki. Jangan, karena mereka saudara kita. Nah, dengan kondisi ketiga hal ini, saya kira siapapun manusianya di dunia ini, yang gak usah jauh-jauh deh Bapak sekalian. Saya aja misalnya nih kemana-mana, terus nanti saudara saya ngata-ngatain saya aja, nggak usah dikatain gila lah. Lu mah dakwah sana dakwah sini, urusin bini, ngomong gitu doang tuh, kayaknya sakitnya itu masuk ya ke dalam masuk ke dalam hati. Berhari-hari kita nggak bisa melupakan omongan itu. Nah, Nabi mau udah lap-lapannya tuh, tiap hari dikata-katain begitu. Dan yang ngomong itu adalah saudara. Nah, dengan kondisi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala, karena memang menjadikan Nabi kita sebagai Habibullah, kekasihnya, nggak rela dengan peristiwa itu, dijadikanlah Rasulullah SAW untuk mengobati pelipur lara Nabi, diberikan hadiah. Jadi sebenarnya secara singkat dapat kita sampaikan, sholat itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada Rasulullah sekaligus kepada kita umatnya. Apa makna yang lain? Kalau Nabi berbicara, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, bahkan di satu tempat yang memang waktu itu malaikat Jibril nggak bisa ikut, bisa berbicara dengan Allah, maka umatnya hari ini pun kalau mau berbicara dengan Allah bisa. Lewat apa? Lewat hadiah itu, lewat sholat. Makanya kalau orang udah paham tentang hal ini, itu akan diatur, pasti akan saukus sholat, pasti akan rindu sholat. Barusan aja kita sholat subuh jam 8, jam 9, nungguin kita, ya Allah, zuhur lama amat sini, ya, zuhur lama banget, udah jam 12 sebelum azan, kepengen, rindu sama siapa? Ngobrol lagi sama Allah. Kita ingin mencurahkan semua hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang beriman. Jadi kalau dalam pergaulan sehari-hari orang beriman itu mah, waduh, enak aja, udah ketawa aja deh. Seakan-akan nggak punya masalah. Nggak mungkin dia ngadu, apalagi sampai ngeluh, aduh Pak DKM gimana ini? Dapur saya belum ngebul segala macam. Nggak ada orang beriman tuh nggak begitu. Nanti dia nangis, air matanya tumpah ketika di jam 3, jam setengah 4 malam berbicara langsung dengan yang memiliki alam semesta ini. Begitu. Maka fasilitas sholat ini tadi saya sampaikan, apa kaitannya? Kenapa kita mesti saukus sholat? Harus kita pahami apa itu sholat itu. Kalau kita kan selama ini ngertinya sholat yang terbaik itu khusyuk, iya. Walladzina qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Memang begitu ayatnya. Beruntung orang-orang beriman. Terus siapa lagi? Orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Khusyuk juga kita nggak paham apa makna khusyuk. Yang kita artikan khusyuk itu orang sholat nggak nengok kiri, nggak nengok kanan. Kan ada juga orang sekarang sholat mulai dari awal sampai terakhir nggak bisa diam tangannya, garuk sini, sono, lirik sini, lirik sana. Ada yang seperti itu orang. Tetapi kita juga harus sampaikan, sholat khusyuk itu bukan sholat yang terus. Substansi khusyuk itu adalah apa? Ketika orang tersebut mampu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khusyuk, khosyah, takut. Kalau khauf, takut juga. Tapi khauf latar belakangnya bukan karena mengharap ridho Allah. Tapi khusyuk, al-khosyah, takut. Tapi motivasinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu sekali lagi sholat ini semestinya ya kalau kita udah paham mesti berada pada derajat syauqus sholat, orang yang merindukan sholat.
Orang yang kepengen sholat, orang yang kepengen ngobrol terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah dalam suratul Baqarah, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong itu di dalam Islam jangan cuma pakai mulut. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Hamba tidak berdaya Allah. Kepada siapa lagi aku mengadu ya Allah. Boleh nggak kita ngomong begitu? Boleh. Tapi ada fasilitas yang disediakan dalam Islam. Sama kalau kita ke kantor-kantor pemerintahan, kita kalau mengurus KTP, tapi kita antri di loket pengurusan KK, ya nggak nyampe. Berdiri di situ sampai jam 2, jam 3 sore, nggak nyampe-nyampe, nggak dipanggil panggil. Beda, konternya beda. Begitu pula dengan kita dalam Islam ini. Maksudnya bagaimana? Kalau kita betul-betul minta tolong dan pengen ditolong Allah dalam Islam, wasta'inu bis sabri was shalah. Fasilitasnya cuma dua. Apa? Satu, sabar. Dalam hati kita harus punya kepribadian yang sabar. Yang kedua, as-shalah. Subhanallah. Jadi salat ini adalah pintu gerbang di mana hamba itu mendapatkan pertolongan Allah. Tapi kata Allah, wa innaha lakabiratun illa tuh. Tapi emang salat bisa berfungsi dia ditolong Allah, susah kata Allah, berat. Siapa? Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang takut tadi. Maka perintah sholat, boleh bapak-bapak lihat dalam Quran, kalau sudah berbicara tentang perintah sholat, kalimatnya wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Namanya mendirikan sholat itu ada bahan-bahannya. Sama kita nih mau dibangun ini kan ya, berapa lantai kira-kira rencana? Nggak, biar saya doain ini langsung. 2 apa 2,5? Apa cuman gini doang nih? Udah, bismillah aja, kita tingkatin deh ya, kita tingkatin, pasang AC, kasih karpet yang empuk, ya kan? Nanti kalau bila perlu kayak di Jogokarian tuh, siapa yang kehilangan sendal, DKM tanggung jawab. Nah, gitu kan? Mulai besok semua pakai sendal yang jelek-jelek tuh ke sini. Nah, mudah-mudahan hilang katanya, supaya dapat ganti. Siapa yang kehilangan payung, ganti. Siapa yang kehilangan motor, ganti. Mau tanggung jawab nggak tuh? Kenapa semua itu? Kalau kita urai, kalau kita bedah, kalau kita cari akar masalahnya adalah tadi, Pak. Makanya kata Allah, orang kalau sudah saukus sholah, nah ini ke sini ujung-ujungnya ini, ya. Saya lagi berdoa ini, mudah-mudahan jamaah MMJ, jamaah Baitur Rahim, termasuk daripada pulang dari sini mulai besok bertekad orang-orang yang saukus sholah, sehingga hadir di musola di masjid 5 menit deh tuh ya, minimal sebelum azan. Cakep banget tuh. Pak Nawawi ntar juga azannya juga semangat. Begitu lihat jamaah udah penuh ke belakang ya, penuh ke belakang. Orang yang azan juga semangat. Lah kalau ini kan kadang-kadang kita azan, Allahu Akbar, lihat ke belakang. Muadzinnya lihat sebenarnya, nggak ada kameranya. Kalau di kamera tengokin lagi ke belakang. Mana jamaahnya? Udah hayya as-salatu khairum minan naum. Dilihat masih bocah 2 orang. Ya Allah, gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu, ini saukus sholah ini harus kita dapatkan. Kenapa? Karena tadi taruhannya. Ada fasilitas di sana yang luar biasa. Fasilitasnya adalah ternyata dengan sholat kita mendapatkan pertolongan Allah. Tapi yang mana? As-sholatu yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Siapa yang mereka yang khusyuk itu? Dijelaskan lagi ayat berikutnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, jadi coba perhatikan. Satu, sholat fasilitas yang disediakan dalam Islam untuk mendapatkan pertolongan Allah. Tapi sholat bukan sembarangan sholat. Sholat yang hanya orang-orang mendapatkan pertolongan itu yang mereka mendirikannya. Apa ciri-ciri orang mendirikan sholat? Takut. Apa ciri-ciri orang takut? Alladzina yazunnuna annahum, mereka-mereka yang yakin akan bertemu dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan orang-orang yang yakin seyakin-yakinnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kunci. Jadi kalau kita berangkat dari rumah, ya Allah, saya ini mau berangkat ke mushola, saya ini mau berangkat ke masjid, saya ingin bertemu denganmu ya Allah. Yakin.
maka yakin inilah yang akan menghantarkan orang tersebut nanti sholatnya khusyuk, sholatnya dipenuhi dengan pandangan dan tatapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau sudah begitu, apa berikutnya? Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Berarti kesimpulannya, kalau kaum muslimin dalam sebuah masyarakat solatnya mereka sampai kepada derajat asyauqus sholat, solat yang rindu kepada solat, maka dampak yang dirasakan oleh masyarakat tersebut tidak ada lagi rasa khawatir kehilangan motor, kehilangan payung, kehilangan sendal, kehilangan sepatu. Kenapa? Karena orang-orang kalau masyarakatnya sudah benar-benar mendirikan solat, dampaknya apa kata Allah? Innas sholata tanha anil fahsya wal munkar, maka dia terhindar dari fahsya dan munkar. Fahsya, dosa besar yang berkaitan dengan seksual. Contoh, kita melihat perempuan, anak gadis umur 18 tahun, emang bening banget deh tuh, ya, bening banget. Mana dia pakai celana adeknya lagi, jalan di hadapan kita. Kadang-kadang bukan di hadapan kita, kita lagi jalan ceritanya. Kita mah nggak niat, ya, kita mah nggak niat. Kita lagi jalan, lah mau pergi kerja, mau pergi ke pasar, melihat orang yang belum terhindar dari fahsya, bapak-bapak sekalian, itu pasti dia akan melirik. Melirik bukan hanya melirik, tapi sekaligus menikmati. Kalau seandainya dia nggak goncengan sama bininya, ngelihat perempuan yang begitu mulus, itu bisa jadi dia ngerem dulu kan, ngerem dulu, lihati sampai itu si Neng lewat tikungan, udah lewat baru. Ini orang belum fahsya, belum terhindar dari fahsya. Atau yang kedua, ada orang yang pintar. Apa itu? Dia kalau di depan umum sih, masya Allah, begitu lihat orang aurat, astagfirullah, nunduk langsung kan, astagfirullah. Orang lihat dia, waduh, subhanallah, Pak Maisuri ya, kalau melihat perempuan pasti menunduk, gitu ya. Udah terkenal tuh di masyarakat. Tapi tapi kalau giliran sendiri, apalagi dengan adanya handphone, dinikmatin deh tuh ya, dinikmatin. Lah sekarang tahu sendiri, gambar-gambar begitu juga udah bebas, benar nggak? Iklan-iklan, saya diprotes sama jamaah, Pak Ustadz, iya, itu di YouTube Pak Ustadz ada gambar Pak Ustadz, iya, di sampingnya gambar perempuan yang hampir kelihatan dadanya Pak Ustadz. Loh mana saya tahu Pak, saya bilang, emang saya yang punya YouTube, saya bilang. Jadi itu masalah. Ada channel dakwah di sebelah-sebelahnya, di shot-shot time-nya ada gambar-gambar perempuan seperti itu. Orang yang belum terhindar dari fahsya, ngelihat perempuan di handphone, dinikmatin. Kalau ada istrinya, anak-anak gimana? Pura-pura dia ke kamar. Ya, ini ciri-ciri belum tanha anil fahsya. Atau yang ketiga, yang dua tadi enggak dia, tapi dalam hatinya selalu menghayal yang dihayalkan tentang perempuan, berarti belum aqimus sholat. Yang kedua, kalau orang sudah mendirikan sholat, apa dampaknya? Tanha anil fahsya, satu. Yang kedua, wal munkar. Munkar, dosa yang berkaitan dengan selain seksual. Apa aja? Berbohong, menipu, nyolong termasuk. Maka di zaman Nabi, bahkan ada di dalam hukum Islam, hukum mengumumkan barang yang hilang di rumah Allah. Apa hukumnya? Hampir ulama sepakat tidak boleh. Jadi tidak boleh ngumumin barang-barang hilang di masjid. Kenapa? Dasarnya kalau sudah di rumah Allah mustahil ada barang yang hilang. Begitu. Aslinya mah begitu. Tapi kenapa sekarang kita kalau kita ke masjid, ke rumah Allah, kita khawatir? Tadi sholat kita tidak menggerakkan dan tidak menjadikan manusia itu tanha anil fahsya wal munkar. Nah ini, maka oleh karena itu kesimpulannya, ayo kita giring semua ini supaya sholatnya orang beriman ini masuk minimal as-sholatu fi waqtiha, sholat tepat waktu. Subhanallah, pasti beda balasan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini sekaligus mengukur apakah di hati kita hanya ada dunia atau imbang 50-50, 50-50%. Maka apa yang Al-Fakir jelaskan tadi bisa kita jadikan sebagai barometer. Satu, masalah kehilangan. Dua, kita dilihat ukuran iman kita ketika ada ajakan dunia, ke dunia kah condong atau ke mengharap ridha Allah.
Yang ketiga, bisa kita ukur lewat kualitas-kualitas ibadah kita, termasuk dalam hal ini sholat. Sedikit lagi, jam berapa nih? Baru 5:30. Baru ya. Nah, dan yang paling berat adalah tadi, kalau itu terjadi, maka akan menimbulkan titik nuqtah di dalam qalb, di dalam hati kita. Kemudian berikutnya, wal huznu ya fil umuril muta'allaqati bil akhirati. Tapi kalau orang tersebut kesedihannya, kepengenannya, cita-citanya hanya yang berkaitan dengan akhirat, sara munawwaran fil qalbi, maka orang tersebut akan mendapatkan memiliki hati yang bersih, hati yang bersinar. Dia akan tampil di muka bumi Allah ini, tampil berjalan di bumi Allah ini, hati dengan hati yang bersih, hati yang bercahaya. Apapun yang dia lakukan, selalu dia tidak lupa kepada Allah. Apapun yang dia lakukan, selalu tidak lupa dengan kematian. Maka orang tersebut akan mendapatkan nurun apa? Fil qalbi. Maksudnya bagaimana? Orang tersebut akan senantiasa gampang, mudah untuk istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya ini, Pak. Ini kita baca juga ini, kalau bisa hafalin. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammuna wala mablagh ilmuna. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan di hati kami yang kami cari dunia yang lebih besar, dan jangan kau jadikan kami memiliki puncak ilmu dalam urusan dunia, tapi urusan akhirat kami jahil. Itu makna daripada doa ini. Sehingga kita semua umatnya Rasulullah ini didorong semua tampil dalam segala aspek kehidupan, didorong agar kemudian eksis dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Tapi catatannya adalah jangan sampai kita ngerti tentang apa saja tentang dunia ini. Apa baik tahu dia. Ada nggak orang begitu? Kalau kita ngobrol yang namanya urusan, bicara misalnya tentang hotel, tahu dia. Bicara tentang luar negeri, dia paling tahu. Bicara tentang makanan, dia paling ngerti. Emang raja makan itu dia. Bicara tentang dagang, dia paling ngerti. Padahal dia pegawai negeri. Nah, apalagi bicara tentang pegawai negeri, paling tahu dia. Pokoknya kalau urusan dunia paling tahu. Bicara tentang mobil, waduh, semua hafal dia, merek-merek mobil. Ya, mulai dari bautnya sampai ke yang paling besarnya hafal dia semua. Tempat belanjanya di mana, belinya di mana, yang KW di mana, yang asli di mana, harganya sekian, semua lengkap tahu dia tentang dunia. Tapi berapa rukun sholat, Pak? Mulai dia bingung. Berapa ya? Berapa ya? Kayaknya 5 kayaknya. 5 apa 6 ya? 7 kayaknya 7. Terus aja 8, 9, 10, 11. Udah aja sebutin semua. Ada nggak orang begitu? Tapi nggak di sini ya, nggak di sini, tapi ada. Makanya ada tuh podcast jalan-jalan. Mbak, minta waktunya sebentar. Iya. Rukun Islam berapa? Rukun Islam berapa ya? 6. Sebutin rukun iman yang pertama. Rukun iman pertama, sholat. Allah Akbar. Ada nih sekarang. Ya, bahkan wallahu alam ya, saya nggak tahu. Tapi kita bisa melihat dengan mata kepala kita. Misalnya di Turki kemarin kena gempa, itu beberapa orang-orang yang berjalan di jalan raya diwawancarain gitu. Ternyata mereka tentang hal-hal yang sangat hal-hal yang sangat darurat, rukun iman, rukun Islam, banyak namanya. Kalau di Indonesia ini saya lihat waktu itu diambil sampel contoh surveinya itu di kalangan anak-anak sekolah. Tapi bukan SD, yang udah SMP, yang udah SMA. Berapa rukun iman? Coba sebutkan rukun iman, kagak ada. Nah, kita pun jangan sampai seperti itu, Pak. Jangan sampai nggak tahu berapa rukun sholat, berapa yang membatalkan sholat. Jangan sampai nggak tahu. Kita nggak dituntut untuk jadi ustadz, enggak. Bahkan anak kita sekolah di pesantren nggak mesti jadi ustadz semua. Di sana hanya kita mendidik, membangun pondasi bagi anak, bahwa nanti anak ketika udah besar, bagusnya ada yang jadi montir, ada yang jadi mekanik, ada yang jadi teknik sipil, ada yang jadi pilot, ada yang jadi nakhoda, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ilmuwan. Begitu mestinya. Tapi sudah beriman. Begitu dalam Islam. Jadi kita semua ini ngaji di sini bukan bapak-bapak sekalian tiap hari ngaji taklim kayak di Batur Rahim, tiap hari taklim
Tujuannya apa? Bukan untuk pintar sebenarnya. Bukan untuk pakih. Kalau mau pakih dengan umur 60 tahun nuntut ilmu, nyampe enggak tuh? Ya, apalagi saya kadang-kadang ya satu sisi mesti kita apresiasi. Tapi sisi lain, ya kemana gitu tujuannya? Ada orang misalnya hari ini umur 55 tahun, 60 tahun, masih belajar bahasa Arab. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau udah umur segitu mah, ya udah nggak sangat produktif belajar matan jurmia, huma hum, ya humahunna. Mau ngapain lagi? Yang perlu itu kalau udah umur segitu, bagaimana kita paham apa-apa yang wajib bagi kita, apa yang nggak boleh, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana berinteraksi dengan istri. Itu yang fokus kita. Kecuali emang orangnya pinter dah tuh ya, dan yang tadi kita udah beres, yang wajib-wajib, terus kita nuntut ilmu, boleh nggak? Ya boleh, bagus. Menuntut ilmu sampai kita mati, kan? Cuman maksudnya jangan sampai kita misalnya belajar bahasa Arab wa mahum, tapi rukun sholat nggak paham. Ya, rukun sholat nggak paham, tayamum nggak bisa, sholat jamak qasar nggak bisa. Banyak yang seperti itu, Pak. Mohon maaf aja. Uduk juga belum sempurna. Tapi kalau bicara dunia, semua dia ngerti. Bicara kuliner, tahu, tanya aja dia. Pecel lele daerah Bojonggede yang paling enak di mana? Tanya Bapak si Anu, gitu misalnya. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Akhirnya gimana? Kita orang beriman, umat Rasulullah harusnya hati, fokus, konsentrasi, cita-cita kita adalah akhirat. Kita kerja di dunia ini itu bab lain. Memang orang-orang yang fokusnya akhirat, tidak pernah lupa dengan mati, justru SDM itu akan produktif. Contohnya apa? Di zaman Nabi, sahabat, tabi'ut tabi'in, bahkan dalam kajian Islam Andalusi 800 tahun. Kalau kita perhatikan umat-umat Islam, bahkan lahir ilmuwan-ilmuwan. Ibnu Sina sebagai pakar pengobatan oleh Barat hari ini pun diadopsi, gitu ya. Itu saat itu adalah zaman di mana zaman itu mereka itu senantiasa ta'alluq, ingat dengan akhirat, ingat dengan mati. Nah sekarang ini kenapa dunia Islam lemah, tidak berdaya? Harus kita jawab dengan realitas dan fakta. Karena hari ini umat Rasulullah yang namanya bicara tentang persiapan akhirat minim. Bahkan rata-rata kita semua sudah kena virus wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyal maut. Cinta dunia, dan kalau yang namanya mati takut. Padahal mati itu bukan akhir dari kehidupan. Karena mati itu awal dari kehidupan. Loh, bagaimana ceritanya kita takut kita mau hidup? Makanya ayat tentang mati itu Allah, coba lihat surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta, pertama maut dulu. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dulu. Kenapa mati dulu disebutkan? Artinya kita mesti paham isi dunia ini semua kehidupan senda gurau. Terus kehidupan yang sebenarnya kapan? Nanti setelah mati. Maka mati dulu. Dunia ini terlihat hakikatnya saat orang tersebut mati. Kalau kita masih di dunia, sandua. Nah, itu diantara hikmah-hikmah perlu dan pentingnya kita, hati kita, cita-cita kita mesti bercita-cita selamat nanti di pengadilan Allah, bukan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, tapi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini bisa kita ikhtiarkan nyewa pengacara, nyewa orang-orang pintar, tapi nanti ada satu hari, ada satu masa, ada satu saat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa mata Allahu biqalbin salim. Ada hari, pada hari itu tidak berguna lagi jabatan, pangkat, backing, dukungan. Yang hanya selamat mereka-mereka yang datang dengan hati biqalbin salim. Apa itu? Yang hari ini hatinya tersinari oleh cahaya Islam. Kenapa tersinari? Karena ta'alluq dengan akhirat, ingat dengan Allah, ingat dengan mati. Itu kesimpulan daripada dua kalimat, dua paragraf dari kitab Mushaful Ibad.
Walaupun mungkin kalau dijelaskan masih kurang dan jauh dari kata kurang, apalagi berkaitan dengan akhirat ini, ya. Cuman saya khawatir kalau saya terusin asam urat kambuh nih, ya. Akhirnya miring. Saya pun takut juga ini, udah pegal-pegal juga begitu ya. Emang begitu dah biasanya. Nah, jadi segini aja ya, segini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bicara tentang ilmu, ngaji, yang penting bagaimana kita mampu mengamalkan. Terutama doa-doa yang kita baca tadi. Yang pertama kalau dapat musibah, yang kedua doa jangan lupa setiap habis sholat doa tadi. Kalau nggak tahu bahasa Arabnya, berarti bahasa Indonesianya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan dunia menjadi cita-citaku. Itu doa, jangan lupa. Ya Allah, jadikanlah cita-cita terbesarku adalah berjumpa denganmu dengan nikmat. Engkau masukkan aku menjadi hambamu di antara calon-calon penghuni surgamu. Itu doa yang jangan pernah lupa tuh. Ya, kalau bahasa Arabnya tadi, bapak-bapak kalau mau bahasa Arabnya silahkan. Ya, dibeli kitabnya ini murah kok, 12.000. Ya, Masaul Ibad. Saya sebenarnya pengen gitu, sebenarnya pengen kalau ngaji tuh ada satu-satu gitu ya, itu lebih afdol. Ya, cuma 12.000. Nasoin Ibad, ya. Ya, mudah-mudahan yang duitnya banyak boleh juga deh nih, kesempatan ini ya. 12.000 kali 10 120.000, 20 240, 30 360, 40 480. Gope dah, 20.000 buat bensin, pahalanya mengalir terus sampai nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena ini ilmu. Kapan orang membaca, kapan dia mengamalkan, kebagian tuh yang beli kitabnya. Bener nggak? Nah, mudah-mudahan dah nih dengan informasi ini, ya mudah-mudahan ya udah ada yang mau beliin. Begitu ya. Ya insya Allah Pak Mawi ntar yang beliin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya segini aja. Tapi ada nggak yang mau didiskusikan? Satu mungkin barangkali biar sempurna majelisnya. Kalau ada.